Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Shinobi bareng gue Rizandi. Nah, di video kali ini kita bakal mengkomparasi dua helm terbaru, RSV SV300 dan juga NJS Kairos, dan juga ditambahin sama salah satu helm yang banyak kalian tanyain di kolom komentar untuk dibandingkan dengan dua helm terbaru ini, yaitu KT NFJ. Nah, kita mulai. Oke, di video komparasi ini mungkin pure menurut pandangan gue pribadi, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang memang lagi kepikiran pengen beli antara ketiga helm ini gitu, mulai dari perbandingan harganya, fiturnya, bentuknya secara overall, lalu sampai ke detail-detail interiornya. Itu yang bakal kita komparasi di hari ini. Oke, yang pertama kita bahas secara cepat dulu soal fitur-fitur yang ada di helm-helm ini. Mana yang ada, mana yang nggak ada. Oke? Jadi yang pertama kita ngebahas soal fitur sun visor. Kita mulai dari sun visor dulu. Karena ini memang kentara banget. Untuk di NFJ ini ada sun visornya. Untuk di RSV ada sun visornya. Untuk di Kairos ini belum ada sun visornya. Tapi Kairos ngasih visor dengan intensitas kegelapan yang light smoke. Untuk RSV dan NFJ ini visornya masih clear, cuman pada umumnya clear. Ini yang berbeda, ini yang lebih spesial dari Kairos ini, dia light smoke gitu. Cuman dia nggak punya sun visor yang untuk beberapa atau mungkin sebagian orang itu penting banget untuk tipe helm open face seperti ini. Lalu masih di visornya ini ada fitur visor lock. Untuk visor lock ini hanya ada di KT NFJ dan juga di Kairos. Untuk RSV ini dia nggak punya fitur visor lock. Detail kecil, cuman itu berfungsi juga, enak juga buat naikin harga kalau ada fitur visor lock. Itu sepele banget padahal gitu ya. Lalu yang tidak, ada satu fitur yang tidak ada di kedua helm terbaru, yaitu visornya untuk NFJ ini sudah pin lock ready. Jadi dia sudah ada push pin bawaan. Jadi kalau misalnya kalian mau masang pin lock, ini tinggal cantolin aja. Berbeda dengan SV300 dan juga Kairos yang belum ada visor locknya gitu. Belum ada pin lock postnya gitu. Kalau misalnya KT ini NFC sudah ada si pin lock postnya. Oke, selanjutnya soal sistem pengamanannya. Untuk lock sistemnya, tiga-tiganya ini menggunakan chain strap model double daring. Jadi ini sudah punya chain strap double daring yang paling aman. Di luar soal fungsinya lebih ribet atau tidak se-efisien microlock ya, faktanya ketiganya punya chain strap dengan penguncian double daring. Oke, lalu selanjutnya fitur intercom ready. Untuk slot speaker intercom, untuk itu di RSV ini sayangnya belum ada slot intercom. Untuk di Kairos sudah ada slot intercom. Untuk di NFJ juga sudah ada speaker slot intercom. Itu yang disayangkan dari RSV ini. Yang belum ada play itu ya, untuk zaman sekarang gue pikir cukup esensial gitu. Selanjutnya soal wearable glasses. Ini juga penting, mungkin tidak untuk semua orang, cuman untuk beberapa orang ini kepake banget, nggak ribet pakai kacamata. Nah, yang ada fitur tersebut itu di NFJ sudah ada, di RSV belum ada, di NJS sudah ada. Jadi RSV ini tadi belum ada slot intercom dan belum ada wearable glasses fiturnya. Tapi ya itu yang diomongin di awal, dia punya sun visor, Kairos nggak punya, itu diingat-ingat lagi ya. Oke, itulah fitur-fitur utamanya yang membedakan antara tiga helm ini. Yang bisa kalian pertimbangkan juga untuk membeli antara ketiganya. Selanjutnya kita ngebahas soal overall tampilannya, modelnya seperti apa. Sebenarnya untuk ketiga model ini punya tipe model yang sama-sama agresif gitu atau sporty. Tapi memang ada ciri khas dari ketiganya gitu, ciri khas brand masing-masing. Yang pertama, untuk Kairos ini gue pikir dia lebih ke arah modular. Jadi kalau misalnya kalian, ini ngomongin soal fitmentnya aja sekalian. Jadi untuk modelnya ini, untuk Kairos ini kesannya seperti helm modular lagi dalam mode open face. Karena emang si bagian pipinya itu benar nge-cover semua, covernya bagiannya besar gitu. Dia nge-cover sampai rahang gitu, seperti helm modular.
berbeda dengan RSV yang emang kesannya konturnya seperti pure open face yang emang lebih ringan, lebih simple untuk digunakan, nggak ribet fitmentnya, kayak fitment untuk easy ride, easy going-nya. Ini untuk RSV mirip juga dengan NFJ untuk bentuknya, untuk fitment terasanya seperti apa untuk modelannya gitu. Memang ini ketiganya potongan dari helm untuk varian full face-nya, kayak NFJ ini potongan dari NFR, RSV SV300 ini dia turunan dari SV500 full face-nya, dan Kairos ini potongan dari ZX1. Cuman ya ini untuk ZX1 dan Kairos ini gue kesannya kayak emang beneran pure dari full face dipotong jadi modular gitu, dengan mode open face. Cuman untuk RSV dan NFJ ini dia ada pengadaptasian untuk varian open face-nya, dia lebih friendly, lebih beneran pure open face. Gue pikir dua helm ini yang ada true open face ya ini, cuman ini lebih kesannya seperti modular, walaupun memang lebih nyaman, mungkin bisa jadi lebih nyaman untuk orang-orang yang berkepala besar. Setelah gue baca forum seperti itu sih, emang gue juga kurang serak dengan fitmentnya Shell, terutama kan Shell Kairos ini, terutama karena gue tuh menggunakan small size gitu, menggunakan size S dengan ikat kepala 55 sampai 56. Lalu ini lagi-lagi gue bilang ini mungkin tidak subjektif, cuman gue ngelihat untuk materialnya memang kayak TNFJ ini lebih oke. Gue tidak bisa memberikan statement valid, itu menurut tempat gue ngelihatnya dia lebih solid, detailnya lebih oke, detailnya lebih oke banget, mulai dari rekat, dari button sebelah sini gitu, ada klip button tuh ada branding gitu untuk di chin strapnya, untuk di rekatnya, detail brandingnya tuh kerasa kalau ini memang kesannya seperti brand yang lebih premium dibandingkan kompetitornya. Gue ngelihatnya gitu ya. Lalu untuk bentuknya pun, bentuk lekukannya ini tuh beneran manis banget. Emang ada beberapa kayak mungkin untuk RSV ini dia lebih tegas, lebih kaku kesannya gitu. Cuman kalau yang NFJ ini dia lebih rounded, dan untuk NJS ini memang tidak sekaku RSV. Cuman ya dia pure mirip banget sama varian full face-nya gitu. Gue ngeliatnya gitu. Itu bagian belakang spoilernya. Mungkin bisa kalian bandingkan di sini ya. Maaf kalau misalnya ngeblur. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ini untuk buntutnya masing-masing spoilernya. Untuk build quality-nya itu gue bilang NFJ masih lebih oke. Cuma untuk dibandingkan antara Kairos dengan RSV ini, gue pikir masih sama aja. Untuk build quality-nya masih mirip-mirip. Tapi untuk beberapa detail, gue pikir ada yang dipertaruhkan oleh helm NJS Kairos, seperti material plastik di rekatnya, material plastik di ventilasinya, di mekanisme ventilasinya tuh beneran kayak plastik yang biasa aja, kayak pakai material yang menengah ke bawah lah gitu. Cuman untuk RSV dia lebih oke, material lebih tebal, finishing lebih oke. Gue ngeliatnya kayak gitu ya. Ini subjektif. Ini menurut pendapat gue aja soal materialnya gitu ya. Kerasa seperti itu. Dan untuk ukuran shellnya, mohon maaf gue tidak bisa memberikan data yang valid. Ini masih pure menurut pendapat gue pribadi. Jadi penglihatan gue itu shell Kairos itu yang terbesar. Gue ngelihatnya shell Kairos ini lebih besar. Dan dilanjut terbesar kedua itu oleh NFJ, dan yang paling kecil itu RSV. Seperti yang udah gue bahas di reviewnya, dia kesannya lebih cepat seperti Nolan N40 seri pertama. Fitmentnya mirip seperti itu setelah gue pakai beberapa hari. Oke. Itu soal komparasi shellnya. Kita masuk ke interiornya. Kita mulai dari yang NFJ dulu. NFJ ini memang interiornya detail banget, punya dua bahan. Dia pakai material fabric sama kulit sintetis. Ada meshnya juga sedikit gitu. Nah, ini apa ya, waktu kalian pegang emang gimana ya, untuk interior NFJ itu pasti kalian udah nggak kalau ini berbeda dengan dua helm yang lainnya gitu. Kesannya lebih nyaman, lebih enak. Terutama helm ini udah gue refitment, udah gue fitting ulang sesuai dengan kontur kepala gue sendiri gitu. Dan ya selama 2 tahun gue nggak komplain untuk materialnya. Sebenarnya untuk fitmentnya balik aja ke kepala masing-masing. Sebenarnya untuk fitment, karena emang susah banget ngomongin soal fitment sebuah helm, gue selalu merekomendasikan untuk coba dulu walaupun sekarang banyaknya online ya, seenggaknya review dari orang seperti gue bisa membantu sedikit
jika punya kontur kepala yang sama. Kontur kepala kecil, ya untuk kepala kecil gue lebih nyaman di antara dua helm ini dibandingkan dengan Kairos. Itu preferensi dari gue soal fitmentnya. Cuman ya setelah baca forum, ini cocok untuk kepala-kepalanya yang size-nya lebih besar, menggunakan size L, size XL. Itu lebih nyaman banget di Kairos dibandingkan NFJ. Itu review yang gue dapetin dari beberapa forum helm. Oke, itu untuk interiornya emang lebih, ini nyaman banget, fabriknya halus, paddingnya kerasa tebal, pokoknya nyaman. Gue pikir ini yang nyaman untuk bagian-bagian crown pad bagian depan. Cuma untuk bagian kepala belakang emang ini kosong banget. Emang dia juga ngatung fitmentnya untuk yang NFJ ini. Berbeda dengan NFJ dan Kairos yang emang lebih nutup bagian tengkorak dibandingkan NFJ. Ini kekurangan NFJ menurut gue sih. NFJ ini ngatung belakangnya, kita ngerasanya kayak tidak tercover bagian belakang kepala atau itu ya, agak-agak riskan. Kerasanya seperti itu. Cuman untuk Kairos ini dia nutup sampai belakangnya. Untuk RSV juga dia oke banget untuk fitment bagian belakangnya. Oke, gue coba pindahin dulu sih NFJ sebentar. Oke, ini untuk interior antara keduanya memang ada perbedaan kentara. Untuk RSV ini dia untuk interiornya didominasi dengan satu bahan aja. Dia pakai bahan fabric, bahan kain yang berpori-pori besar dengan material mesh, maksudnya jadi dia ada lubang-lubang pori besar itu untuk menyerap keringat sebenarnya gitu. Dan emang konsekuensinya dia tidak sehalus bahan seperti biasa untuk tingkat kehalusannya, tapi untuk menyerap keringatnya pasti dia lebih oke. Nah, lalu untuk NJS Kairos ini memang busanya lebih tipis, cuman dia menggunakan tiga kombinasi bahan. Dia pakai kulit imitasi, dia pakai bahan fabric atau bahan kain, juga dia menggunakan bahan mesh gitu ya. Ketiga bahan ini pasti punya fungsi yang berbeda-beda sebenarnya secara teorinya. Kayak bahan mesh ya, dia untuk masuk udara biar nggak terlalu panas. Lalu untuk bahan kain buat ngasih kita feel soft gitu, kerasa lembut. Dan untuk kulit imitasinya, kulit sintetisnya itu sebenarnya hanya untuk sebagai aksen biar helmnya kerasa lebih elegan atau lebih premium gitu. Itu sih sebenarnya teorinya seperti itu kalau menurut gue. Lalu untuk fitmentnya seperti yang gue ngomongin di awal tadi, kedua helm ini benar berbeda. Kalau gue sih, pendapat gue, preferensi gue tuh ini untuk gue jalan di kota, untuk santai, untuk jalan nggak pakai mikir, jalan pakai helm ini itu simple banget. Untuk NJS ini gue kesannya kayak helm modular yang emang gue persiapkan untuk riding yang agak jauh atau dengan durasi yang lebih lama dengan fitment yang seperti ini, dengan model yang seperti ini. Preferensi gue sih seperti itu untuk fitment antara kedua helm ini. Lalu untuk beratnya, ini juga gue coba timbang dengan timbangan seala kadarnya, tapi ya ini valid sih karena udah gue coba dulu. Oke, nanti gue zoom si angkanya berapa, oke? Oke, jadi ini yang pertama si NJS Kairos. Gue bakal shoot pakai HP biar emang ini real ya. Ini mulai dari 0, kita taruh helmnya dan tepat 1400 untuk helm NJS Kairos. Oke. Sekarang kita coba yang RSV. Untuk yang SV300 ini punya berat di 1408 gram, coba beda 8 gram ya, kita anggap sama lah, kita buatkan ke 1400. Oke, jadi ini beratnya 1400, sama-sama 1400, sama banget 1400, bisa kayak gitu ya. Dan ini size-nya menggunakan, gue pakai size M, dua-duanya ini Kairos size M, RSV size M. Lalu yang penasaran untuk NFJ, gue coba. NFJ ini seharusnya ini shellnya size M, shellnya medium dengan inner juga size M. Tapi innernya udah gue ganti ke XS untuk bagian cheek pad, yang khusus hanya untuk bagian cheek padnya. Sorry ini agak susah pasti ngerekamnya. Oke, fokus, goyang-goyang, nggak apa-apa lah, yang penting ketimbangnya. Dan surprisingly NFJ ini punya size yang lebih berat dibandingkan dua helm terbaru ini. Jadi ini lebih berat 1500. Walaupun kesan shellnya bukan yang terbesar, cuman ya
material mungkin atau interior dalamnya, karena gue juga pakai size XS untuk chicpadnya mungkin, tapi nggak akan sampai 100 gram sih kayaknya sih. Punya perbedaan yang cukup signifikan tuh pasti 100 gram itu pasti kerasa sih sebenarnya di waktu kita pakai. Ya, itulah komparasi ketiga helm ini. Yang terakhir coba buat bayangan kalian biar kalian bisa ngeliatin perbedaannya di kepala gue yang kecil ini seperti apa. Yang pertama gue pakai dulu yang NFC. Yang NFC udah, ini udah sesuaikan dengan fitment gue sih, jadi udah pasti nyaman. Kecuali bagian tengkorak belakangnya, lagi-lagi ini kosong banget. Ini ngatung dan ada kosong banget karena nggak ada neck roll juga. Oke, ini yang NFC, ini yang RSV. Iya sih, lebih ringan jauh sih, lebih ringannya. Ini kalau di fitting ulang gue yakin bisa lebih enak dari NFC sebenarnya. Kalau misalnya bisa nge-refitment, ya pakai padding bisa kalian buat sendiri di rumah sebenarnya gitu. Ini beneran ya, untuk RSV ini gue pikir emang untuk easy ride yang langsung jalan, itulah riding bla bla bla, nggak pakai pikir lama, ini enak banget loh. Tinggal ambil jalan aja kemana itu nyaman gitu, gampang banget dipakainya. Lalu untuk NJS Keros ini emang gede banget. Ini ukurannya M padahal. Pipi gue aja nggak nyentuh chickpad sama sekali. Ini karena emang tipis busa chickpadnya, ini plus size M dan shellnya emang besar kan tadi gue bilang di awal. Dalam modular. Setelah data tadi 1400 soal beratnya, dan emang ini mirip banget kerasanya seperti apa gitu. Ya ini tuh lihat, fitmentnya dia lebih maju ke depan, untuk pipinya lebih maju ke depan. Ya ini balik lagi ke preferensi kalian sih, maksudnya ke kalian lebih suka yang mana. Gue hanya memberikan referensi aja. Ada perbedaan kentara antara dua helm terbaru ini jika dibandingkan dengan NFC. Memang ya ada beberapa fitur-fitur yang hanya ada di NFC, kayak soal push pinnya untuk pin lock postnya hanya ada di sini gitu. Di lainnya nggak ada, dan kedua ini juga punya keseimbangan, maksudnya punya fair yang di sini ada sun visor, di sini nggak ada, di sini ada slide intercom, di sini nggak ada. Itu baik lagi ke kalian kebutuhannya seperti apa gitu. Yang terakhir soal selera juga fitment yang paling penting, lebih nyaman di helm ini atau ini, karena emang punya karakteristik yang berbeda menurut gue sih. Oke. Yang terakhir soal harganya. Untuk harganya untuk SV300 ini dibanderol dengan harga 600.000 pada saat ini. Mungkin masih PO sampai video ini tayangkan, cuman harga retailnya 600.000. Untuk Kairos ini harganya 550.000, lebih murah 50.000 dibandingkan dengan SV300. Dan RFJ ini harganya gue pikir masih tidak ada harga pasti, karena emang distributor resminya pun masih ngerubah-rubah harga, bukan ngerubah harga, cuma harganya berubah-ubah terus gitu. Ada waktu dulu rilis gue beli itu, ini udah 2 tahun helmnya, udah dari tahun 2019 gue pakai helm NFJ ini tuh. Pertama beli 8,5. Sekarang terakhir ngeliat waktu itu 1.250.000, ada yang jual 1.400.000. Jadi kadang-kadang gue pikir udah overpriced dengan helmnya. Pada saat ini tidak ada pengembangan secara desain. Untuk fitur sih nggak masalah kalau misalnya fiturnya sama, cuman kalau misalnya kita punya refreshment secara visual mungkin lebih oke jika harganya di atas 1 juta gitu. Oke. Sekian dari gue soal komparasi ketiga helm ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang masih bingung membeli antara ketiga helm ini, khususnya antara kedua helm baru ini, antara NSC dan juga SV300. Semuanya gue kembalikan kepada kalian, lebih mending yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, sesuaikan dengan selera kalian, sesuaikan dengan kenyamanan kalian soal pemilihan helm. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.